Melintas di Jalan Raya Nasional antara Pemalang Purwokerto atau antara Randu Dongkal Bobotsari Purbalingga. Dari jalan raya itu akan terlihat jelas ada gunung batu kokoh tegak menghadap ke barat dengan tulisan Pemalang. Masyarakat menyebutnya sebagai Gunung Jimat, gunung yang dikeramatkan dan dipercaya bahwa ada banyak jimat atau ajian yang tersimpan di gunung ini. Bahkan masyarakat meyakini bahwa Presiden Soekarno pada masanya, juga Presiden Soeharto, pernah datang untuk ziarah ke Gunung Jimat ini. Gunung Jimat oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai tempat makamnya Rake Panaraban atau Rahyangta Panaraban, seorang raja yang diyakini menurunkan tokoh-tokoh besar atau raja-raja besar di Pulau Jawa pada masa lalu. Ini folklore karena memang cerita ini turun-temurun dan bukti otentik kesejarahan atau literasinya tidak selalu dapat ditemui. Ada banyak kepercayaan di tempat ini, makanya masyarakat menyebutnya sebagai Panembahan Gunung Jimat. Gunung Jimat ini ketinggiannya sampai puncak 1.450 meter di atas permukaan laut. Dan di puncak gunung ini itulah letak dari makam raja atau Rahyangta Panaraban atau Rake Panaraban. Selain menurunkan pemimpin di Pulau Jawa, para pemimpin lokal atau raja-raja di Kabupaten Pemalang ini pada masa lalu adalah keturunan dari Rake Panaraban. Ini jalan menuju Panembahan Gunung Jimat. Ini petilasan, bukan makam. Makamnya ada di puncak gunung ini. Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang menyatakan ini sebagai situs Gunung Jimat atau Bukit Mendelem sesuai dengan nama desanya yaitu Desa Mendelem. Inilah jalan menuju lokasi wisata panjat tebing atau Taman Rancah Mendelem Adventure Park. Jalanannya bagus dan tidak jauh dari akses jalan raya nasional. Tampak dari tempat parkir ini tulisan berwarna merah Pemalang besar dipasang untuk dijadikan penanda bagi yang ingin melihatnya dari jauh. Ketinggian tebing pada sisi barat yang dijadikan tempat wisata minat khusus ini sekitar 400 meter, tetapi yang bisa didaki melalui jalur pendakian khusus Via Ferrata itu 300 meter dan puncaknya ada di batu sebelah kanan yang ada 3 titik putih tersebut. Ada jalur khususnya. Tetapi untuk mendaki menuju puncak ketinggian melalui jalur pendakian Via Ferrata harus dibimbing dan diawasi khusus oleh para pengelola yang memang sudah mahir di bidangnya, ahli di bidangnya untuk menjaga keselamatan pengunjung. Tampak di semua sudut batu, gazebo di atas batu, gardu pandang di atas batu, tempat duduk di atas batu. Tempat ini dulunya gersang sekali, tetapi dalam 2-3 tahun terakhir ini oleh pegiat lingkungan dan kelompok pencinta alam Belik maupun Kabupaten Pemalang, mereka melakukan penghijauan. Terutama dihijaukan dengan tanaman-tanaman konservasi jenis karet kebo atau Ficus elastica dan pohon beringin. Masuk
ke Taman Rancah Adventure Park ini. Di semua sudut kita menjumpai batu, batu besar, batu kecil, dan tanaman-tanaman yang baru mulai tumbuh untuk menghijaukan tempat ini. Tempat ini belum lama keberadaannya, baru sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Masuk di dalam areal perhutani dan sempat menjadi lahan yang tandus, tidak ada tanaman tumbuh, dan mulailah ditanam pohon-pohon yang berfungsi sebagai konservasi dengan harapan nantinya setelah besar, akar-akar dari pohon itu bisa menjadi sumber cadangan air di wilayah ini. Tampak batu-batu disusun, ada yang disusun secara alamiah, ada juga yang diikat karena terlihat ditusuk dengan besi beton. Dan di tempat ini sekaligus bisa menjadi camping ground, lokasi berkemah untuk gardu pandang maupun untuk duduk-duduk melihat lingkungan Gunung Jimat. Disediakan tenda-tenda bivak segitiga, semacam bivak Indian, tetapi ini dari fiberglass dengan lantai kayu. Kembali ke camping ground, semuanya tersedia lengkap, semua peralatannya, jadi tinggal datang bawa baju dan peralatan mandi saja. Tulisan Pemalang di dinding batu yang warnanya merah itu cukup tinggi dari tempat saya berdiri ini, sekitar 100 meter lebih. Dan inilah gardu pandang di ketinggian sekitar 115 meter terbuat dari besi. Untuk mendaki puncak tertinggi melalui jalur Via Ferrata, tidak semua pengunjung mampu melakukannya. Jadi bagi yang akan berkunjung silahkan mendaki ke ketinggian-ketinggian tertentu sesuai dengan jalur-jalur yang ada. Disediakan banyak anak tangga di berbagai sudut tebing batu ini atau gunung batu ini. Kita zoom anak tangga yang terbuat dari besi itu. Bisa hanya di tempat ini, kemudian duduk-duduk di gardu pandang, atau bisa di sisi lainnya melalui anak tangga yang lainnya juga. Dan inilah anak tangga Via Ferrata untuk menuju puncak ketinggian pendakian ini. Untuk diketahui, pendakian Via Ferrata di Pulau Jawa saat ini hanya ada di 3 tempat, yaitu Gunung Parang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kemudian Gunung Jimat, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Gunung Spikul di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nampak anak tangga dari besi, dari batu inilah dimulai pendakian sampai ketinggian yang diinginkan. Ada belasan anak tangga di punggung-punggung batu tersebut. Nampak puncaknya, sampai huruf N ini sekitar 100 meter lebih masih ada anak tangga lanjutan. Di bawah maupun di bawah
Huruf N inilah anak tangganya, sekitar 100 meter. Kemudian di belakang huruf N juga tersedia anak tangga untuk terus didaki sampai puncaknya. Sampai ketinggian di atas 200 meter, hampir 300 meter. Dan inilah jalur akhir pendakian Via Ferrata. Ada batu seperti ada tandanya, putih 3 titik besar. Di situ pendakian ini berakhir. Dan inilah pohon karet kebo dan beringin yang digunakan untuk menghijaukan lingkungan Gunung Batu di bagian bawah. Pohon yang diyakini mampu mendatangkan atau menyimpan air pada akar-akarnya. Menurut Mas Eka yang jadi pegiat lingkungan dan mengelola tempat ini, penanaman pohon karet kebo atau Ficus elastica maupun beringin terus dilakukan, baik melalui pembibitan cangkok maupun cara-cara lainnya. Yang penting tiap hari atau tiap saat bertambah banyak agar suasananya tidak terlalu gersang. Silahkan berkunjung ke Gunung Jimat yang lokasinya mudah dijangkau dari Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ini.